biarlah saya tidak diakui umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada adagium yang menyatakan siapa menabur angin bakal menuai badai. Bisa jadi adagium ini tepat untuk menggambarkan nasib kehidupan Bambang Tri yang pasang surut terkait dengan imajinasinya untuk mengembangkan sebuah tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Bambang Tri Mulyono, salah satu terdakwa dalam kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, pada saat menyampaikan duplik itu tanggapan terdakwa terhadap replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Bambang Tri Mulyono ini curhat kalau selama 3 tahun berada di penjara, kemudian setelah itu dia belum sempat pulang ke rumah, belum pernah berjumpa dengan anak dan istrinya, sehingga pada saat menyampaikan dupliknya di depan majelis hakim meminta penangguhan penahanan. Tampaknya dia sudah sangat rindu kepada keluarganya. Selama 3 tahun belum pernah bertemu sama sekali. Bahkan mungkin ini dengan nada putus asa atau mungkin sudah begitu nekat, Bambang Tri membeberkan aib istrinya bahwa istri tercintanya itu dipaksa untuk berzina dengan mereka-mereka. Mereka-mereka itu siapa tidak dijelaskan oleh Bambang Tri, namun yang pasti dari sisi kemanusiaan memang apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu tidak salah. Nah, sebelumnya mari kita simak videonya berikut ini. Adapun bukti-bukti tentang masalah serius pada ijazah Jokowi adalah antara lain sebagai berikut. Ijazah SD, format ijazah salah, daftar nilai dengan huruf tidak ditulis dengan tulisan DELAPAN TUJUH ENAM, tapi dengan ABCD. Yang sepengetahuan saya adalah pemakaian simbol untuk penilaian bentuk formal seperti yang dipakai di universitas. A artinya bagus sekali, B artinya baik, C cukup, D gagal. Sebagai penutup, saya sampaikan permohonan saya agar saya bisa ditangguhkan penahanan saya sampai hari jatuhnya vonis saya, dan saya berjanji akan datang sidang vonis saya seminggu lagi. Apabila saya tidak menepati janji datang pasukan vonis saya nanti, biarlah saya tidak diakui umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamanya. Saya ingin sekali bertemu dengan dua anak saya yang sudah 3 tahun tidak pernah berjumpa saya, dan saya tidak tahu kabarnya sama sekali sejak saya ditahan 6 bulan lalu. Dan saya juga ingin menengok istri saya yang sampai saat ini dalam keadaan stres berat di rumah mertua saya di Purwokerto sejak dia dipaksa berzina dan melahirkan anak yang bukan anak saya ketika saya di penjara 3 tahun yang lalu. Terima kasih. Semoga permohonan penangguhan penahanan tadi dos pundi, Pak? Ya, saya kepingin sekali ketemu dengan anak istri saya ya. Berapa 2-3 hari cukup lah. Dengan aturan yang disetujui, diizinkan hakim tentu saja. Saya tetap berharap itu dikabulkan hakim. Tapi apakah jenengan yakin itu akan dikabulkan? Ya harus yakin dong. Ya, makasih ya. Siap.
ada adagium yang menyatakan siapa menabur angin bakal menuai badai. Bisa jadi adagium ini tepat untuk menggambarkan nasib kehidupan Bambang Tri yang pasang surut terkait dengan imajinasinya untuk mengembangkan sebuah tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi ini palsu. Untuk membuktikan hal itu, Bambang Tri ini pernah juga membuat buku Jokowi Undercover Jilid 1. Namun lantaran buku itu dinilai tidak memenuhi syarat-syarat keilmuan, bukan merupakan hasil riset dan penelitian yang sesuai dengan metodologi ilmiah, maka buku Bambang Tri ini dinilai hanya berupa dugaan dan imajinasi belaka sehingga akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Blora. Maka selama 3 tahun di penjara itu kabarnya Bambang Tri memang belum sempat bertemu dengan keluarganya. Akhirnya dia mengembara dan bertemulah dia dengan sosok Sugikno Raharja. Nah, pertemuan kedua sosok ini menghasilkan sebuah produk digital, yaitu berupa video yang diunggah di akun YouTube Sugikno Raharja yang isinya tentang praktek mubalah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pernyataannya yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu itu benar adanya. Sampai-sampai Sugikno pun begitu yakin dengan mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya dengan pernyataan Bambang Tri Mulyono berarti sama saja tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, itulah bagian atau space kehidupan Bambang Tri Mulyono yang terungkap di persidangan selama ini. Dan ketika dia menyampaikan duplik, ya, duplik ini merupakan tanggapan terdakwa terhadap replik yang pernah disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Dia pun terusik nuraninya, rindu kepada anak dan istrinya. Oleh karena itu dia pun mengajukan permohonan untuk ditangguhkan penahanannya dan diberikan kesempatan lebih kurang 1 minggu agar bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Bahkan apabila dia ternyata tidak kembali ke ruang tahanan selama 1 minggu sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dia bersumpah untuk selamanya tidak diakui sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan ada sisi yang menarik, saya pikir ini juga tabiat yang kurang bagus ya. Dia justru di persidangan ini juga mengumbar aib istrinya yang konon kabarnya dipaksa untuk berzina dengan mereka-mereka. Mereka-mereka ini siapa kita juga tidak tahu persis. Tetapi yang pasti ada suasana psikologis Bambang Tri yang saat ini tampaknya memang sedang mungkin bisa juga nekat, putus asa, atau mungkin sedang dalam kondisi stres sehingga gagal untuk mengendalikan emosinya. Kalau kita lihat gesturnya selama menyampaikan duplik, Bambang Tri Mulyono juga tidak bisa menyampaikan pernyataan-pernyataannya dengan tegas untuk meyakinkan majelis hakim, dan semuanya dilakukan dengan suara yang terbata-bata dan ada suasana emosional yang mengendap dalam ruang batinnya. Namun apapun yang terjadi, ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Bambang Tri Mulyono. Soal nanti permohonan itu dikabulkan atau tidak, tentu majelis hakim sudah memiliki pertimbangan tersendiri. Apalagi kabarnya tidak lama lagi, sekitar tanggal 18 April 2023, majelis hakim akan menyampaikan vonis atau putusannya kepada 2 terdakwa, baik Bambang Tri Mulyono maupun Sugikno Raharja. Ya, kita berharap ada suasana rohaniah yang menyentuh bagi Bambang Tri Mulyono, bahwa apapun alasannya, semua aparat yang bertugas dalam proses demokrasi, mulai dari KPU, baik itu KPU daerah maupun KPU pusat, sejak Jokowi ini menjadi pejabat publik, sejak dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI,
sampai pada presiden 2 periode hampir tidak ada persoalan dari KPU maupun komponen penyelenggara pemilu yang lain yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi ini palsu. Karena menjadi pejabat publik itu persyaratannya bukan hal yang mudah, dan tentu saja akan sangat mustahil apabila petugas dan penyelenggara pemilihan umum selama ini sudah menipu rakyat kalau toh memang benar ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Ya, kita berharap nanti Bambang Trimulyono apapun vonis majelis hakim bisa menerima dengan lapang dada, dan saatnya Bambang Tri untuk bertobat agar tidak selalu diterpa badai yang terus berlanjut akibat perbuatannya yang di luar kontrol akal sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.